Loh, saya polisi, boleh meriksa. Kalau air nggak mungkin tanggalnya, emang saya kenal kau. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kepalanya yang saya potong. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo punya pekerjaan rumah yang tidak gampang. Polri sering dianggap sebagai alat pembungkaman suara-suara kritis. Ada soal peternak telur dengan spanduk di Blitar, demo-demo mahasiswa yang direspons dengan tindakan berlebihan. Apakah institusi Polri memang diarahkan untuk membungkam suara kritis? Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menjawabnya. Bagaimana memberikan ukuran komentar-komentar masyarakat di sosial media yang kemudian bisa langsung disemprit oleh polisi? Oke. Jadi ini justru bagian dari upaya kita merubah pemahaman terhadap Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap terlalu represif ya. Kalau di dalam Undang-Undang ITE atau melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian memenuhi unsur tindak pidana di bidang teknologi informasi, kecenderungan pada saat itu adalah orang itu pasti ditangkap. Ya. Tangkap, baru kemudian langkah kepolisian seperti apa. Memang ada alasan-alasan pada saat itu bahwa kenapa harus ditangkap, karena memang dinamika di teknologi informasi itu kan memang prosesnya kan cepat sehingga mau tidak mau polisi juga harus turun, tangkap dan mengamankan barang bukti. Nah tentunya ini kan kemudian capnya adalah polisi represif, khususnya terhadap Undang-Undang ITE. Nah kita coba untuk kemudian merubah itu dengan memberikan peringatan, memberikan sosialisasi. Salah satunya dengan adanya konsep virtual police ya, virtual police di mana kemudian polisi memberikan pesan khususnya terhadap masyarakat yang menggunakan media sosial yang di situ ada potensi ada pelanggaran. Memang kemudian menjadi pilihan apakah tegurannya disampaikan supaya seluruh masyarakat tahu atau kemudian cukup kita berikan pesan secara private ya, direct message lah istilahnya seperti itu. Ini juga menjadi diskusi dengan teman-teman, khususnya teman-teman ahli dan pilihannya pada saat itu adalah lebih baik kita berikan pesan secara langsung saja sehingga tidak diketahui oleh orang lain dan karena itu juga bisa menjadi bahan bulian kan begitu ya. Tapi kita mengingatkan bahwa ada potensi pidana kalau Anda melakukan seperti ini kan seperti itu. Gini Pak, hanya memang apa yang menjadi respons polisi Pak sering sekali lebih kepada suara-suara kritis. Kalau itu bersifat ancaman yang bisa memiliki potensi menghilangkan nyawa orang, maka polisi bertindak, itu adalah sesuatu yang diharuskan. Tetapi kalau misalnya mengkritik, itu polisi sering sekali mendapat cap pembungkaman pada suara-suara kritis. Para aktivis mengatakan di pemerintahan ini suara-suara kritis itu dibungkam dengan cara akun sosial mereka diretas. Nah, polisi sendiri tidak saja dianggap ikut membungkam suara kritis, tapi peretasan akun-akun media sosial aktivis ini tidak mendapat tempat untuk diselidiki oleh polisi. Apa penjelasannya Pak? Sebenarnya sih terkait dengan peristiwa-peristiwa peretasan beberapa waktu yang lalu, kita memberikan ruang untuk
yang dirugikan atau masyarakat yang dirugikan untuk melaporkan, dan saya kira semuanya mendapatkan hak yang sama ya, karena memang kita tidak boleh membeda-bedakan sebagaimana prinsip equality before the law, tapi kecenderungannya selama ini agak kurang. Kita sudah buka ruang, tapi mereka tidak mau melapor. Tidak ada yang melapor. Tapi kalau ada yang melapor pasti kita proses, karena kita juga tentunya sesuai komitmen kita bahwa tidak ada pembedaan antara apakah ini aktivis ataukah ini siapa, ataukah semuanya saya kira memiliki hak yang sama. Terkait dengan masalah kritik ini pun kita juga rubahlah wajah kita. Bagaimana kemudian jangan sampai polisi ini dicap anti kritik. Memang perlu banyak perbaikan di lapangan karena memang merubah mindset tidak mudah. Salah satunya bagaimana kemudian saya mengajarkan kepada anggota bahwa kita harus melihat kritik itu sebagai masukan. Beberapa waktu yang lalu kan kita mencoba lomba mural ya, lomba mural. Waktu itu awal-awal yang ikut sedikit pada saat mulai dibuka karena masih ada anggapan bahwa takut, Pak. Ya, katanya ini jebakan ini. Jebakan Batman. Kalau nulis malah nanti ketahuan loh. Ini yang selalu nulis. Akhirnya saya sampaikan bahwa kita berikan jaminan bahwa yang ikut ini tidak ada sanksi lah, tidak ada. Bahkan saya sampaikan kita memberikan jaminan itu. Itu langsung naik jadi 805 yang ikut. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Dan ini juga saya ajarkan kepada anggota untuk kemudian ini loh yang masih dirasakan masyarakat, dan ya ini yang harus kita perbaiki, jangan istilahnya buruk muka, cermin dibelah, itu yang nggak boleh kan. Pak Kapolri, ilustrasi yang Bapak Kapolri terangkan tadi soal sayembara mural, tapi orang pada takut karena takut ini malah jebakan, ini menarik Pak, karena ini membuka mata kita Pak, bahwa memang ada kecenderungan masyarakat jadi takut. Mural yang pertama soal Presiden Jokowi 404 not found, Tuhan aku lapar, disuruh sehat di negara yang sakit. Itu kan juga mural-mural yang penggambarnya dicari oleh polisi. Sehingga ketika polisi lomba mural, sebuah gesture yang baik, tapi itu tidak ditangkap baik oleh masyarakat Indonesia. Jadi apa evaluasi Pak Kapolri? Bahwa apakah benar kalau masyarakat itu takut kritik, Pak? Karena kalau enggak, pasti akan berhadapan dengan polisi. Stigma itu memang sudah terjadi, sudah tertanam. Jadi memang harus diubah dengan bagaimana kemudian kita berusaha menunjukkan bahwa Polri tidak anti kritik, pemerintah tidak anti kritik. Bahkan saya melihat Pak Presiden, mohon maaf, berkali-kali dihujat, berkali-kali dihina, tapi beliau tetap senyum. Sementara ini setelah ada itu kita belum dapat komplain bahwa ada yang ditangani, ada yang ditindak. Dan beberapa hari ke depan ini juga kita berikan kesempatan untuk masyarakat yang memang ingin menyampaikan kebebasan berekspresinya untuk juga kemudian tidak ragu-ragu, dan polisi juga harus kemudian terbiasa. Ini bagian dari demokrasi kan. Di hari HAM nanti bila perlu kita laksanakan lomba unjuk rasa ya. Namun tentunya di situ juga ada edukasinya, unjuk rasa yang baik itu seperti apa. Saya tentunya akan undang teman-teman dari juri yang profesional, yang independen, yang kemudian akan menilai isi unjuk rasanya apa. Terserah, mau bicara tentang polisi boleh, bicara tentang pemerintah boleh, karena kan itu bagian dari kemerdekaan mengemukakan pendapat. Tapi paling tidak ada interaksi yang kemudian dibangun supaya masyarakat paham bahwa Polri tidak melarang hal-hal yang seperti itu. Kita berikan ruang, ya. Kita juga ajarkan bahwa supaya anggota juga familiar dengan teman-teman yang biasa turun ke jalan, sehingga kemudian terbangun chemistry, sehingga kemudian ruangnya diberikan, situasinya kemudian tidak menjadi panas karena tersinggung dan sebagainya, dan ini memang harus dilatih.
Pak Kapolri, apakah ini bagian dari evaluasi Bapak sebagai pimpinan Polri belajar dari waktu itu ada peternak telur di Blitar, lalu demonstrasi mahasiswa UNS, lalu kemudian juga tindakan yang sangat represif dari anggota polisi saat demonstrasi ulang tahun Banten yang membuat kita semua terkejut tindakan represif anggota polisi. Ini apakah respons Bapak ingin membuat lomba demo itu bagian dari evaluasi menyeluruh? Salah satunya adalah itu, supaya sebenarnya Polri ini kan sudah ada aturannya ya, protapnya untuk penanganan unjuk rasa itu seperti apa. Tentunya kalau unjuk rasanya damai, ya kita juga tahapannya juga ada. Kecuali itu anarkis, tentunya kita juga harus mengambil langkah-langkah pengamanan kan. Pak Kapolri, maaf saya potong. Kalau ada tindakan yang memang seperti misalnya, ini kan berbeda-beda Pak treatmentnya, tetapi beredar dengan sangat luas. Di Blitar misalnya peternak telur yang hanya menyodorkan spanduk, lalu kemudian mahasiswa UNS, dan kemudian yang paling fatal adalah Banten. Ini memang polisi gamang menghadapi demonstran atau mereka memang punya kecenderungan overacting supaya memberikan pengamanan bagi kepala negara misalnya? Ada dua hal. Yang pertama, mereka takut. Kalau sampai kemudian terjadi apa-apa, mereka akan ditegur, gitu kan. Apalagi aksi tersebut dianggap mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kadangkala ada pemahaman yang keliru tentang bagaimana harus menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi saya kira di sini ada seorang pemimpin, kepala negara, ataupun level menteri, masyarakat yang selama ini pengen mengadu, ini kan kesempatannya mereka untuk mengadu, sudah berikan ruang saja. Memang toh tidak ada larangan untuk itu. Yang penting kan disampaikan dengan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya, tidak membahayakan rombongan itu sendiri. Dan tugas polisi kemudian untuk mempelajari, meyakinkan bahwa pada saat disampaikan pendapatnya dengan spanduk ataupun dengan bicara yang seperti apa, itu tersampaikan, tapi juga tentunya dari sisi keamanannya juga kita tetap harus waspada. Karena sebenarnya kan Pak Kapolri sendiri sudah mengirimkan surat telegram Ya. Kapolri soal penanganan pengamanan presiden, bagaimana menghandle unjuk rasa, tapi toh setelah surat itu terbit pun ada beberapa insiden yang terjadi. Bapak merasa anggota tidak mendengarkan Bapak atau bagaimana evaluasi Pak Kapolri? Pemahaman terhadap surat edaran atau STR itu mungkin belum betul-betul dipahami. Yang kedua, merubah pola itu juga nggak mudah, perlu waktu, perlu pemahaman, perlu penyampaian yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, mereka yakin bahwa kalau mereka melakukan hal yang seperti itu, mereka tidak ditegur. Karena kan dianggap bahwa kok kamu sudah tahu ada begini, harusnya kan kamu alihkan, jangan ditempatkan di situ. Berarti kan ini ada potensi hal seperti ini kan memang kemudian membuat anggota kemudian lebih memilih Lebih baik diamankan daripada ditegur. Resiko kecil kan itu. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya bagaimana Pak dengan kesaksian mahasiswa, mereka sering sekali juga cara diamankan itu dengan cara ditampar, mereka kemudian mendapat kekerasan, termasuk yang paling fatal adalah di Banten itu. Saya kira kita juga sudah memberikan surat edaran, arahannya sudah jelas, jadi bagaimana menangani unjuk rasa dengan benar. Ya kalau kemudian terjadi kesalahan prosedur, apalagi tindakan yang berlebihan ya tentunya supaya ini juga kemudian tidak terus berulang, tentunya kan harus ada punishment, harus ada teguran. Dan saya minta terhadap hal-hal seperti itu agar tidak ragu-ragu untuk diproses. Terutama jika tindakan yang dilakukan adalah tindakan represif dan tidak memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia. Yeah. Pak Kapolri tidak akan segan-segan untuk langsung menghukum anggota yang dalam tindakannya begitu represif dan melanggar HAM. Khususnya yang sifatnya kekerasan berlebihan dari Propam, saya kira sudah banyaklah melakukan langkah-langkah, melakukan tindakan. Jadi anggota juga harus paham kapan dia harus tegas, kapan dia harus humanis. Itu kan aturannya sudah ada. Jadi kita juga tidak menginginkan anggota kemudian menjadi penakut di lapangan, kita juga nggak menginginkan itu. Tapi bagaimana mengukur antara yang dihadapi ini, seberapa dia harus
harus melakukan langkah kepolisian. Kalau hanya cukup diamankan, dibawa, kenapa harus ditampar, kenapa harus ditambah dipentung, kan begitu. Kan begitu aja. Tapi kalau Tidak perlu ada tindakan berlebihan, ya, Pak ya. tapi kalau itu seorang pelaku kejahatan yang kemudian membahayakan orang lain, juga anggota tentunya kan juga dibekali dengan senjata, memberikan tindakan peringatan sebelum dia harus menembak ke orang itu. Itu semuanya kan sudah dilatih sebenarnya, dan itu latihan dasar kita. Tinggal bagaimana kemudian di lapangan kita mampu mengendalikan diri, menghadapi masalah, dan kemudian penanganan yang tepat seperti apa. Kalau nggak viral, nggak ditangani. Betul, Ya. betul, Pak. Tapi yang jelas kalau yang viralnya itu karena perilaku anggota negatif, ya kita nggak boleh ragu-ragu untuk kemudian menindak cepat, karena ini dilihat oleh masyarakat apa action polisi.